Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan kami dari kelompok 10 sebelumnya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Imro'atul Hayu Erfatini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yakni mata kuliah bimbingan dan konseling, seperti itu. Jadi ya teman-teman, karena kita melakukan presentasi online, diskusi online, dan lain semacamnya itu serba online, saya harapkan semua santai aja, sama seperti kayak absen 7 itu. Saya rasa pada saat nonton video ini dia belum mandi masih ya kan ya Sup ya. Dan ya saya harap kalian semua sehat walafiat dan ingat umur, karena ya semester depan kita udah semester 7, udah mulai mikirin skripsi, habis itu ya mikirin kehidupan selanjutnya, bisa konsul nanti ke Ibu Hayu mungkin ya Bu ya. Dan ya sebelumnya pada pertemuan online yang lalu sudah disinggung oleh kelompok Rama, kelompok 9 itu mengenai tentang konseling individual, yang mana di sana prosesnya itu menekankan pada face to face guidance ya, ibaratnya ya. Kayak kalau kalian tahu kayak filmnya Joker itu kan ada di mana Jokernya itu, yang Joker 2019, Jokernya itu melakukan konseling kepada seorang konselor seperti itu, face to face, hanya berdua, individu seperti itu. Nah, berbeda dengan materi kami pada hari ini, di mana kami di sini akan mempresentasikan tentang konseling kelompok. Ya, perbedaannya di mana? Tentu kelompok, it's different with individual. Jadi itu berbeda dengan individual, yang mana kelompok ini harus ada anggota dan semacamnya. Kalau kalian pernah nonton filmnya tahun 2018 itu Then Came You, itu pemainnya Maisie Williams and Asa Butterfield. It is ya, di sana ada terdapat kayak kegiatan konseling kelompok, atau film lainnya juga banyak seperti yang melaksanakan konseling kelompok, yang dimana konselingnya itu dilakukan secara berkelompok seperti itu. Baik, itu mungkin highlight-nya saja. Jadi agenda kita pada presentasi kali ini, sebelumnya kita udah pemanasan tadi dulu, ngobrol-ngobrol santai biar relax kita nonton video ini. Selanjutnya nanti kita akan mulai menjelaskan dari bagaimana sih pengertiannya dari konseling kelompok, kemudian ada tujuannya, tahapan-tahapan, kemudian masuk kepada asas landasan dasar seperti itu, dan komponen-komponennya seperti itu. Dan mungkin kita langsung saja ke presenter yang pertama, yakni Dimas Boenggoro. Dipersilahkan. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah suatu tindakan atau suatu layanan oleh seorang konselor yang dalam rangka memberikan bantuan atau konseling terhadap individu dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk pencegahan, pengentasan, dan penyelesaian suatu masalah yang dikontrol langsung oleh seorang konselor. Kemudian tujuan-tujuan konseling kelompok, itu yang pertama, memberikan bantuan terhadap setiap individu dalam rangka meraih kemajuan yang maksimal. Yang kedua, bertindak dalam mendorong keluarnya motivasi oleh konseli untuk merubah sifat-sifat tertentu yang tidak diinginkan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang konseli itu sendiri. Yang ketiga, konseling dapat mengurai masalahnya sendiri dengan lebih cepat dan tidak memunculkan gangguan emosi. Keempat, membuat gerakan sosial yang berkembang dengan intens. Yang kelima, meningkatkan kemampuan diri seorang konselor dalam ruang lingkup komunikasi dan interaksi sosial yang tidak baik dan sehat. Kemudian tahapan-tahapan yang terjadi dalam konseling kelompok. Oke, kegiatan yang pertama itu disebut kegiatan awal.
Jadi pada tahap ini para calon-calon konseli dikumpulkan dan akan dibentuk sebuah kelompok. Jadi di tujuan dari pembentukan kelompok ini agar para calon konseli atau setiap individu dapat memunculkan rasa minat mereka. Seorang konselor memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat yang akan mereka dapatkan dari kegiatan ini, yang kemudian kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh seorang konselor sebagai pemimpin kelompok. Kemudian yang kedua itu disebut dengan kegiatan peralihan. Jadi pada tahap ini apa yang diharapkan seorang konselor itu tentang terciptanya atmosfer, harapan-harapan dan rencana seorang konselor yang melihat bahwa kelompoknya mulai memiliki hasrat atau mulai memiliki minat tentang apa yang akan dibahas kemudian. Jadi pada tahap peralihan ini diharapkan segera bagi seorang konselor untuk menuju pembahasan yang lebih dalam. Jadi ibarat ini adalah sebuah jembatan sebelum memasuki pembahasan inti. Kemudian di nomor 3, kegiatan pokok. Jadi di kegiatan ini para konseli mulai masuk ke atmosfer sesungguhnya, yaitu pembahasan inti dari terbentuknya kelompok ini. Di kegiatan pokok ini bakal banyak yang terjadi, bakal banyak hal yang akan dibahas, entah itu dari segi permasalahan, kemudian penyelesaian, sampai penguatan kembali apa yang ingin mereka dapatkan dari kegiatan ini. Dan kegiatan ini akan berlangsung cukup lama dan merupakan juga durasi paling lama dari setiap kegiatan. Masuk di kegiatan yang terakhir di nomor 4, yaitu kegiatan pengakhiran atau closing. Jadi tahapan ini akan tercapai ketika seorang konselor merasa di kegiatan inti itu sudah cukup terselesaikan, sudah hampir mencapai tujuannya yang disampaikan di awal mungkin. Jadi kegiatan ini akan tergantung oleh konselor tersebut. Jadi ini adalah keputusan langsung oleh seorang konselor kapan akan diakhiri kegiatan dan kapan tidak diakhiri. Baik, terima kasih banyak Dimas karena sudah mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapannya. Dan ya, di sini saya lagi akan mempresentasikan tentang yang namanya ada pertama itu kita ada namanya asas-asas konseling kelompok. Nah, jadi tentu saja ketika kita membicarakan sesuatu hal yang sangat rawan seperti konseling ini, itu tidak terlepas dari tuntutan asas atau memang ada dasar-dasar yang mempondasikan, melindungi, menguatkan ibaratnya. Apa sih namanya ya? Ya ibaratnya menguatkan fondasinya dari konseling tersebut, ada dasar-dasarnya lah ibaratnya seperti itu. Jadi asas-asas ini tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam konseling, karena memang kalau misalkan konseling tersebut tidak mengikuti asas-asas yang telah ditentukan, maka konseling itu akan disebut atau akan bisa dibilang gagal total ya, seperti itu. Jadi memang menurut bukunya Winkel itu tahun 2004, dimana judulnya kalau nggak salah tentang bimbingan konseling, tentang pendidikan lah ibaratnya. Di sana beliau menegaskan bahwa asas-asas dalam konseling kelompok itu sendiri
Itu kurang lebih ada 6 seperti itu teman-teman. Yang pertama ada asas apa sih? Ada asas yang pertama itu yakni asas kerahasiaan. Nah, tentu saja ini sudah pernah sering disinggung juga pada materi-materi sebelumnya yang dimana ya konseling itu sangat membutuhkan privasi ya, sangat membutuhkan privasi yang dimana ya kerahasiaan ini menjadi tuntutan utama, hal yang paling utama, ibaratnya dasar yang paling besarnya gitulah. Itu adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini gimana sih? Kan ini kan berkelompok gitu ya, ada banyak orang ya. Kurang lebihnya setahu saya sekitar berlima atau sampai bertujuh orang itu mereka harus benar-benar mensetujui lah ibaratnya merahasiakan apapun yang terjadi, apapun kejadian, informasi dan lain sebagainya yang telah disampaikan pada saat kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok tersebut itu tidak boleh dibocorkan kepada orang lain ya. Nah, kepada orang lain yang bukan kelompok. So, misalkan aja biasanya sih misalkan nih kalau misalkan ada 5 orang melakukan konseling kelompok, ada satu nggak hadir. Ini misal aja ya, biasanya sih insya Allah hadir semua. Misal nih ada satu nggak hadir, ini kan bicara masalah, tapi ini nggak hadir. Boleh nggak dia tahu informasi yang telah dibahas di sini? Boleh. Kenapa? Karena memang nanti kita jelaskan nanti pada saat anggota itu memang mereka ini melakukan sebuah komitmen, melakukan sebuah perjanjian yang dimana komitmen menyetujui ke komitmen-komitmen yang telah ditentukan sebelum bergabung, sebelum mengikuti kegiatan konseling tersebut. Nah, kecuali informasi ini nggak boleh disebarkan kepada orang yang selain berada dalam kelompok ini ya. Ini perlu ditekankan, bukan dari kelompok ini nggak boleh mengetahuinya seperti itu. Ya saya harap kalian paham. Kemudian yang kedua ada asas yang namanya asas keterbukaan. Nah, ini juga pernah ditanyakan juga kemarin oleh saudari Fitri kalau nggak salah, gimana sih caranya untuk saudari Fitri kayaknya kalau nggak salah, gimana sih caranya agar klien itu terbuka itu pada saat konseling individual ya. Jadi sama sebenarnya di sini keterbukaan ini itu biasanya memang landasannya itu adalah yang paling utama adalah interaksi. Nah, di sini interaksi sangat ditekankan pada bimbingan konseling kelompok ini. Interaksi, entah itu konseling apa aja, interaksi itu sangat penting. Karena memang melalui interaksi inilah, bagus tidaknya interaksi inilah akan menyebabkan kelancaran dari proses konseling tersebut seperti itu. Jadi ya, seperti yang sudah dijelaskan Dimas tadi, itu ada yang namanya tahapan kan, ada tahapan seperti pengalihan. Nah, di mana di sana itu adalah tahapan yang dimana memungkinkan untuk seluruh anggotanya berinteraksi untuk saling merekatkan diri, saling mengenal dan saling menyamankan diri pada kelompok tersebut ya ibaratnya. Saya rasa udah paham. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan yang dimana sukarela seperti itu. Kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini secara sukarela, secara sadar gitu. Kita mengajukan pendapat, kita membocorkan masalah pribadi kita, entah itu bertanya dan lain-lain, itu secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa tuntutan apapun, memang tanpa paksaan seperti itu. Jadi benar-benar dari rasa mereka ingin sharing seperti itulah, rasa si klien ini ingin sharing dan bagaimana mereka menanggapinya benar-benar sukarela, secara sukarela. Saya rasa kalian sudah paham ya, mungkin kalian udah mahasiswa. Selanjutnya ada tadi udah kerahasiaan, keterbukaan, selanjutnya ada yang namanya kegiatan, asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini apa sih? Asas kegiatan ini adalah sama halnya mungkin bisa diartikan, disimbolisasikan sebagai asas tindakannya lah ibaratnya. Jadi kan yang namanya konseling itu kan ada yang namanya udah diberi saran nih, udah diberi masukan nih, kamu harus seperti ini. Tapi kliennya ini tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kegiatan apa-apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini fatal sebenarnya, karena kalau misalnya kita tampung semua saran, kita tampung semua opinion dari seluruh anggota kelompok, ya it doesn't matter if we can't. Jadi ya itu adalah merupakan masalah yang cukup rumit ya, karena kalau tanpa kita sendiri sebagai klien misalkan tidak melakukan
kegiatan tindak lanjut ya, ibaratnya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, ya konseling tersebut ya akan gagal seperti itu. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yang dimana normatif ini adalah kayak lebih menghargai satu sama lain seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam kelompok itu ada yang ketika sudah dibuka sesi dari mungkin ada pemberian saran, suggestion, opinion dan lain semacamnya, kita di sini harus bersifat normatif, yang dimana kita harus saling menerima, saling membuka atau open minded lah ibaratnya. Apapun yang dikatakan oleh anggota kelompok, apapun yang disugeskan oleh anggota kelompok atau teman-teman lain yang ada di kelompok kita, itu kita berusaha untuk menerimanya. Dan jika ada misalkan memang ada orang yang ingin menyampaikan pendapatnya seperti itu, maka diwajibkan agar didahulukan saja seperti itu, saling mendahulukan ibaratnya. Jadi ya tidak terjadi rebut-rebutan seperti itu. Kemudian itu udah asas keberapa ya? Asas kenormatifan kelima ya. Nah, dan terakhir ini ada asas yang namanya asas kekinian. Nah, ini juga sudah disinggung dari lama-lama, udah materi-materi yang lalu udah banyak ini kekinian, banyak juga yang nanya. Ya, masalah yang harus diselesaikan itu adalah masalah yang sekarang gitu, yang kini gitu, yang sekarang banget, yang bener-bener urgent banget untuk diselesaikan, urgent banget untuk disolving gitu, urgent banget untuk diselesaikan, yang dimana kalau nggak diselesaikan ini tuh bakal mempengaruhi kinerja dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi yang bener-bener masalah kita yang sekarang, berarti mengganggu kehidupan kita yang sekarang, bukan masalah yang lampau gitu. Jadi ya itu sudah banyak dijelaskan, saya tidak perlu banyak buka mulut mengenai ini. Jadi mungkin itu menurut buku Winkel ada kurang lebih 6 asas tersebut yang mencakup dasar dari konseling kelompok seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang namanya komponen-komponen dalam konseling kelompok. Tentunya menurut Praetno di sini ada 3 poin utama yang perlu digarisbawahi dalam konseling kelompok ini, yakni yang pertama itu adalah pemimpin kelompok. Ya, of course. Pemimpin konseling kelompok di sini itu diwajibkan adalah seorang yang profesional, karena orang ini adalah orang yang menyetir daripada kelompoknya tersebut seperti itu, yang mengarahkan, yang membantu solving, yang membantu untuk membukakan jalan pikiran anggota-anggota kelompoknya seperti itu. Jadi persyaratannya ketika kita melakukan konseling kelompok, pemimpinnya harus profesional, harus seorang konselor yang profesional. Toh tukang pijat aja ada yang berijazah, masa konselor yang mana tanggung jawabnya adalah kelompok banyak orang, masa enggak ya at least bersertifikat seperti itulah. Ya mungkin bisa dipahami ya, seorang yang benar-benar paham atau berkecimpung banget atau yang sudah nyebur banget lah dalam dunia konseling seperti itu. Kemudian yang kedua di komponen-komponennya yakni ialah anggota kelompok. Tentu kelompok perlu anggota. Nah, jadi ya seperti itu. Anggota-anggota di sini adalah itu masalahnya harus kurang lebih sama, jangan bertolak belakang, jangan yang berbeda. Kalau misalkan masalahnya ini adalah semuanya istri muda, oke, itu masuk. Misalkan yang satu ditinggal suaminya, yang satu ditinggal suaminya, misalkan seperti itu aja lah, kita anggaplah ibaratnya. Ya, permasalahannya intinya harus sama, tidak boleh berbeda. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi jalannya konseling kelompok gitu. Prosesnya akan kacau seperti itu. Tidak bisa di-drive dengan satu jalan, melainkan kalau misalnya masalahnya berbeda itu akan rumit sekali jalannya. Ya, rumit dan ya menurut Praetno sih memang gak akan berhasil kalau misalnya masalahnya tidak sama seperti itu. Nah, kemudian anggota-anggota ini itu sudah diberikan komitmen atau ditawarkan komitmen yang dimana mereka harus berkomitmen pada komitmen tersebut untuk melakukan beberapa persyaratan seperti yang utamanya itu yang menjunjung tinggi asas-asas yang telah saya sebutkan sebelumnya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk jumlahnya ini tidak ada ketentuan dasar, tapi yang paling baik itu dikatakan bahwa jumlahnya tidak terlalu sedikit dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak terlalu sedikit, kita bisa misalkan sedang-sedang saja, itu kita akan lebih banyak mendapat pandangan baru.
kan ini masalahnya sama ya. Terus kan orang-orang ini kan berbeda ya dalam mengalaminya, tapi masalahnya sama, tapi solvingnya juga kurang lebih bisa ada yang berbeda gitu kan. Jadi kita bisa tahu, oh kayak gini toh si orang ini nyelesainnya, oh kayak gini tuh si orang ini nyelesainnya, dan seperti itu. Dan itu di drive oleh konselor profesional tersebut, yakni pemimpin konseling kelompok tersebut. Ya kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya poin utama yang terakhir, yakni itu adalah dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini adalah dimana jiwanya dari sebuah konseling kelompok tersebut, yang dimana ya ini yang menghidupkan gitu. Dinamika ini yang membuat konseling kelompok ini benar-benar bisa berhasil seperti itu. Karena apa? Karena ya karena memang sebagaimana telah disebutkan oleh Dimas tadi, itu ada yang namanya tahapan pengalihan, itu harus ada tahap atau bisa kita sebut tahapan pengakraban di sana. Dinamikanya di sana harus kompak gitu, harus bener-bener solid. Nah, gitulah ibaratnya, bener-bener apa sih selain kompak ya? Ya gitulah pokoknya, harus bener-bener bersatu gitulah dinamikanya. Jangan kan ada asas yang kenormatifan tadi, yang dimana kita harus menerima dari pendapat orang lain, menerima dari sugesti orang lain, kita harus open minded seperti itu. Nah ini diperlukan pada saat dinamika ini, agar tidak terjadi kekacauan yang tidak diinginkan, sehingga konseling kelompok itu jadi gagal seperti itu. Ya mungkin tidak terlalu rinci, tapi saya harap kalian paham. Kemudian memang ada unsur-unsur tambahan, unsur penting tambahan yang perlu saya sampaikan di sini, yakni seperti hanya permasalahannya harus sama, itu satu. Terus interaksi benar-benar harus ditekankan, pada umumnya ya memang seperti itu. Kemudian interaksi dan ya semua anggota kelompok harus berkomitmen. Sebenarnya bukan unsur tambahan ya, tapi ya itu perlu ditekankan aja sih, unsur-unsurnya perlu ditekankan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Dan saya rasa presentasi tadi menutup presentasi online kami pada kali ini. Jika kalian ingin bertanya, monggo silahkan bertanya, tapi mohon maaf sekali kami akan membatasi pertanyaannya sebanyak hanya kurang lebih 4 orang saja ya. Dan ya saya mungkin selaku ketua kelompoknya mengucapkan salah kilap mohon maaf, dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Dan ya saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Stay safe aja, jaga kesehatan, jaga di rumah aja. Gendutan nggak apa-apa loh. Gendutan itu kalian nggak apa-apa, gendutan kan nggak usah ditahan-tahan, makan itu gendutan yang nggak apa-apa. Terus kan bisa perawatan juga. Ya itu, kalian milih mana daripada gendutan atau mati gitu kalau kena COVID-19, corona virus. Jadi mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.